Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Dan kita terus memujinya karena Dia adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian disebabkan kebaikan-kebaikannya, yang semua kebaikan itu datang darinya. Sampai pun tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita, maka Dia masih berhak untuk diibadahi, disyukuri, dipuji para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya musibah yang menimpa kita itu tidaklah menimpa semua nikmat-nikmat yang ada pada kita. Hanya sebagai nikmat saja yang Allah ambil, Allah kurangi, namun masih tersisa banyak nikmat-nikmat yang ada. Maka ini salah satu alasan yang mengharuskan kita untuk terus bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikabarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha memuji Allah tabaraka wa ta'ala ketika beliau mendapatkan musibah. Dalam hadis yang sahih riwayat Tabrani kalau tidak salah dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu faqala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza atahu amrun yusi'uhu faqala alhamdulillahi ala kulli hal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau hal yang menyenangkan, maka beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan dan kesolehan. Namun apabila datang kepada beliau perkara yang buruk, maka beliau mengatakan segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita
mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hidup kita. Karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syarat masuk surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali memulai, dan ini adalah kajian perdana setelah libur panjang, dan ini juga sekaligus kajian perdana untuk pembahasan kitab baru dalam pembahasan fikih muamalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil runtutan pembahasan fikih muamalah dari kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan kitab ini adalah kitab fikih yang memuat pembahasan mulai dari fikih ibadah, ya. Begitu juga fikih yang terkait dengan muamalah. Yang kita bahas adalah fikih muamalahnya, insyaallah taala, terkhusus terkait dengan harta. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, pembahasan kitab muamalah dalam kitab ini, ya, yang beliau kasih judul Kitabul Buyu', kitab jual beli. Namun ternyata isi dari kitab ini bukan hanya, ya, membahas tentang jual beli. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memberikan terlebih dahulu penjelasan tentang makna fikih muamalah, ya. Kita akan memberikan, ya, penjelasan terlebih dahulu makna fikih muamalah. Fikih muamalah terbagi, fikih muamalah tersusun dari dua kata, fikih dan muamalah, ya. Makna fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Fikih secara bahasa maknanya adalah faham. Jadi orang yang memiliki fikih artinya dia memiliki pemahaman. Dia punya pemahaman, ya. Orangnya disebut dengan faqih. Sehingga maksud dari faqih di sini adalah orang yang dia paham terhadap agama, ya. Adapun definisi dari fikih itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fikih itu secara syar'i atau secara istilah syar'i maknanya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah syar'i maknanya adalah mengenali atau mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amal dengan dalil-dalil yang terperinci. Sehingga nantinya ketika kita membahas tentang fikih ini apa saja, maka didapatkan di sana dalil-dalil yang rinci tentang masalah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini makna dari fikih, ya. Adapun muamalah ya, itu dari kata amala yu'amilu muamalatan, muamalah, yaitu yang terkait dengan, ya, interaksi
ya, interaksi antar satu manusia dengan yang lainnya. Jadi muamalah itu disebut dengan interaksi secara bahasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Muamalah maksudnya adalah interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya. Baik itu dalam urusan harta, urusan keluarga, urusan transaksi-transaksi, demikian pula urusan ketatanegaraan. Jadi muamalah itu luas, ya. Muamalah itu luas. Sehingga pembahasan muamalah ini mencakup seperti pernikahan, ya. Begitu juga contohnya adalah ya dalam peradilan ketika ada kasus-kasus kriminal, nah itu dibahas dalam fikih muamalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun fikih muamalah, kalau tadi muamalah, ya. Nah, sekarang fikihnya, fikih muamalah ketika digabungkan dua kata ini. Apa maksudnya? Adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyatil muta'alliqati bil muamalatil maliyati wal usrati wal qada'i wal jinayati wal uqudi wa ghairiha. Yaitu mengenali hukum-hukum syar'i yang bersifat amal yang berkaitan dengan interaksi harta, keluarga, peradilan, tindakan-tindakan kriminal, transaksi-transaksi, dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian cakupan fikih muamalah ini. Ya. Nah, perlu kita pahami ajaran Islam itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah pembahasan tentang akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang amalan. Ya. Pembahasan tentang akidah dan pembahasan tentang amalan terbagi menjadi dua kelompok besar ini. Kalau pembahasan akidah, ya, nah ini di dalam kitab-kitab akidah dan itu juga banyak cabangnya, ya. Yang jelas semua pembahasan itu kembali kepada ya rukun iman yang 6 beserta dengan penyempurnanya, demikian. Nah, adapun pembahasan tentang amalan, nah inilah disebut dengan pembahasan fikih. Dan pembahasan fikih dalam Islam itu terbagi menjadi dua kelompok besar juga. Ya. Pembahasan ya, yang kedua tadi apa? Tentang amalan. Pembahasan tentang amalan ini disebut dengan pembahasan fikih. Ya. Pembahasan fikih dalam ya Islam itu juga terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah. Dan pada umumnya ini adalah ibadah yang mahdhah sifatnya. Ya.
Yang ini kaitannya dengan tindakan-tindakan hamba yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ya, bersuci, toharoh, salat, zakat, puasa, haji yang terdapat dalam rukun iman, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah fikih muamalah, itu dia, ya, fikih muamalah. Tadi fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Nah, tadi sudah kita sebutkan fikih muamalah itu, yaitu mengenali hukum-hukum syar'i yang bersifat amal yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Ya. Baik itu dalam urusan harta, keluarga, apalagi peradilan, ya, kemudian tindakan-tindakan kriminal, transaksi, baik, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bahkan sampai ya kalau tadi ada keluarga di situ masuk juga pernikahan, dan pernikahan itu cabangnya juga banyak, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang kita bahas di sini, ya, yang kita bahas di sini secara khusus bukan fikih muamalah yang begitu luas, tapi fikih muamalah yang terkait dengan interaksi manusia dalam urusan harta, itu saja. Ya, jadi kita nggak bahas tentang ya tentang pernikahan, perceraian, kita nggak bahas tentang ya peradilan, kita nggak bahas tentang ya tindakan-tindakan kriminal, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kita kerucutkan dalam ya pembahasan fikih muamalah yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam urusan harta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, interaksi manusia dalam urusan harta, nah itu transaksi-transaksinya itu terbagi menjadi dua kelompok besar juga. Banyak kali duanya ya. Dua kelompok besar terus ini, ya. Itu menunjukkan juga jangan satu aja, harus dua juga ya, gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah ya transaksi-transaksi yang disebut dengan ya uqudul muawadat, transaksi-transaksi komersial. Transaksi-transaksi komersial. Yang di sana ada nilai keuntungan. Ya. Ada nilai keuntungan. Contohnya seperti jual beli, nah, contohnya. Ya. Sewa menyewa, dan apa saja menjadi turunannya, insya Allah akan kita bahas di waktu ya pembahasannya, insya Allah taala. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, transaksi-transaksi bagian yang kedua adalah uqudut tabarru'at, yaitu ya transaksi-transaksi sosial. Disebut dengan transaksi sosial. Yang ini disebut juga dengan uqudul ihsan, uqudul irfaq, ya, yaitu akad berbuat baik, akad sosial. Yang ini tidak ada muatan pengambilan keuntungan, nggak ada nilai komersilnya. Murni berbuat baik.
Contoh dalam kasus ini seperti hutang piutang, pinjam meminjam, beserta dengan ya dan yang lainnya yang termasuk dalam cakupan akan akad sosial. Insya Allah kita akan bahas di waktu pembahasannya. Insya Allah taala. Ada gambaran kira-kira di sini? Ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab ini sang penyusun kitab memulai pembahasan fikih muamalah dengan kitabul buyu', yaitu pembahasan tentang jual beli. Kenapa ini lebih dahulu dibahas? Karena lebih banyak cakupannya, lebih luas cakupannya ketimbang akad-akad yang lainnya. Karena memang manusia sangat membutuhkan akad ini, transaksi jual beli ini. Nah, sehingga ini yang lebih dahulu ya kita bahas insyaallah taala. Nah, kita akan membahas ya tentang jual beli itu terlebih dahulu dari sisi definisinya. Al-buyu' itu jam'u bai'in. Buyu' ya, kitabul buyu', kitab tentang jual beli. Buyu' itu bentuk plural. Adapun bentuk tunggalnya adalah bai'un. Ya. Bai' ya, jual beli. Kenapa jual beli ini juga mendapatkan bentuk pluralnya? Karena begitu beragamnya jual beli itu tidak hanya satu, ya. Karena bentuk ragam yang begitu banyak dalam jual beli ini sehingga dia menerima ya ragamnya yang banyak. Sehingga dalam bahasa Arab dia dijadikan bentuk plural seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa makna dari al-bai'? Sebahagian ulama menyebutkan definisi dari al-bai' yang kita terjemahkan dengan jual beli dengan naqlu milkin ilal ghairi bisamanin, yaitu pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya imbalan. Pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya imbalan. Dalam bahasa Arab ada istilah yang lain disebut dengan syira'. Syira' itu artinya kalau dalam terjemahan Indonesia adalah membeli, ya, ashtari, yashtari, ya. Tapi ketika disebutkan satu istilah tanpa yang lainnya, maka itu mencakup. Makanya al-bai' itu kalau disebutkan maknanya adalah jual beli, cakupannya dua sekaligus. Syira' sebetulnya kalaupun tidak disebutkan al-bai' maknanya juga jual beli. Namun kalau keduanya itu digabungkan maka dia memiliki makna yang sendiri. Yaitu al-bai' artinya menjual, kalau syira' membeli, paham ya? Nah gitu dia. Kalau digabungkan dua kata ini, al-bai' wasyira', ini berarti bai' menjual, kemudian syira' itu membeli. Ya, seperti contohnya abi'uka, aku menjual kepadamu. Ya, nah begitu. Ashtari minka, aku membeli darimu. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istilah ini sama seperti fakir, miskin, Islam, iman, gitu sama dia. Kalau disebutkan Islam secara menyendiri,
maka Islam itu menghimpun, mencakup makna iman. Islam bila disebutkan tanpa iman, maka dia mencakup makna iman. Iman bila disebutkan tanpa Islam, maka dia mencakup makna Islam. Tapi kalau masing-masing disebutkan, bila digabungkan penyebutannya dalam satu tempat, Islam dan iman, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, Islam itu adalah ya amalan-amalan yang terkait dengan zahir seperti ya ungkapan syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Kalau iman adalah amalan-amalan batin terkait dengan keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Nah, begitu dia. Ya. Para ulama menyebutkan satu ungkapan, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau digabungkan penyebutannya, maka dia memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau dipisahkan penyebutannya, maksudnya tidak disebutkan yang lainnya, cuma satu saja, maka dia tergabung maknanya pada satu istilah tersebut. Kalau dikatakan ini orang beriman, ini orang Islam, maka maksudnya dia juga orang beriman, paham ya? Selain dia Islam, dia beriman. Ya. Gitu juga kalau dikatakan ini orang beriman, maka mencakup dia orang Islam, paham ya? Tapi kalau disebutkan iman dengan Islam, maka iman itu, Islam itu terkait dengan amal zahir, iman itu terkait dengan amal batin, amal yang tersembunyi terkait dengan keyakinan. Nah, begitu. Fakir, miskin juga sama. Fakir, miskin. Kalau dia disebutkan fakir saja, maka mencakup miskin. Kalau disebutkan miskin saja, maka mencakup fakir. Tapi kalau dia disebutkan fakir, miskin, maka ini maknanya masing-masing. Ya, satu pendapat mengatakan ya fakir itu adalah ya orang yang lebih parah kondisinya ketimbang orang miskin. Orang miskin adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya, kebutuhan primernya, demikian. Ya. Walaupun dalam pendapat yang lain ini terbalik ya. Nah, begitu juga ya, bai' wasyira namanya, bai' wasyira. Bai' itu bila disendirikan istilah ini, maka maknanya jual dan beli. Syira bila disendirikan penyebutannya dari bai', maka dia mengandung jual dan beli. Tapi kalau digabungkan dia ya bai' wasyira, maka bai' itu maknanya menjual, kalau syira maknanya membeli. Paham ya? Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-bai' ya. Mana dalil yang menunjukkan disyariatkannya jual beli? Banyak dalilnya. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini jelas, tegas, gamblang yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Ini jelas ya, dalil yang gamblang, jelas, mansus begitu. Disebutkan secara gamblang oleh Allah, tegas, jelas bahwasanya jual beli itu hukum asalnya adalah halal dan Allah halalkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali lewat perniagaan atas dasar keredoan, kerelaan di antara kalian. Nah, ini menunjukkan perniagaan tijarah makna lain dari baik jual beli. Nah, ini ditegaskan oleh Allah juga termasuk dalil tentang halalnya. Ini merupakan dalil tentang kehalalan perniagaan atau jual beli tersebut. Begitu juga ada hadis Nabi SAW, dalil dari hadis Nabi. Dari Al-Quran sudah kita sebutkan sebahagian dalilnya. Dari hadis berikut ini, dan banyak sesungguhnya, tapi kita ambil sebahagian saja, satu saja. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Daud dalam kitab sunannya, Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan An-Nasai juga dalam kitab sunannya. Tentunya ini hadis yang sahih dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Nabi mengatakan SAW, dua pelaku jual beli itu, yaitu penjual dan pembeli, itu melekat padanya hak khiyar, yaitu hak pilih untuk lanjut atau batal. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Selama mereka belum berpisah. Nabi mengatakan, Nabi menetapkan adanya hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut selama belum berpisah, artinya masih dalam majelis akad, masih dalam satu tempat jual belinya. Walaupun sudah tadi ada pembayaran, uang yang diserahkan, barang sudah diambil, tapi masih dalam satu majelis belum berpisah, maka di sini ada hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli, menunjukkan bahwasanya disyariatkannya jual beli. Nah, demikian. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kehalalan dan disyariatkannya jual beli. Oleh karenanya para ulama Islam, tidak ada satupun di antara mereka yang berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli dan disyariatkannya jual beli. Bahkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk juga rahmat Allah Subhanahu wa taala menuntut hal itu dibolehkan dan dihalalkan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap barang-barang, kebutuhan terhadap barang-barang ini yang tidak dimilikinya namun ada pada orang lain, yang tidak mungkin orang lain itu memberikan secara gratisan, cuma-cuma kepada dirinya. Maka untuk orang yang memiliki kebutuhan terhadap barang itu, bahan makanan pokok dengan berbagainya, berbagai bentuknya, kemudian sandang, tadi kalau pangan, pangan, sandang, kemudian apalagi papan, tempat tinggal, pakaian, seperti itu. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan. Dan begitu juga barang-barang yang lainnya, walaupun mungkin tidak primer. Tapi ketika dia butuh, sementara barang itu ada di tangan orang lain,
dia tidak memilikinya, ada pada orang lain. Bagaimana dia bisa memiliki barang yang dibutuhkan tersebut? Nah, kalau dia mencuri, kalau dia mengambil dengan paksa, maka ini kedzaliman tentunya, kan gitu. Disinilah dia apa? Disinilah dia rahasia mengapa Allah dan Rasul-Nya, syariat ajaran Islam ini membenarkan dan mensyariatkan adanya jual beli. Kenapa? Karena orang yang memiliki barang-barang yang dibutuhkan tersebut terkadang pada umumnya bahkan tidak cuma-cuma mau berbagi, gitu kan? Dan dia pun demikian juga, terkadang dia butuh barang yang lain yang dimiliki oleh orang lain. Begitu seterusnya. Sehingga ya, di sini ada maslahat yang besar. Ya. Maslahat yang besar disyariatkannya jual beli untuk bisa sampai kepada pemenuhan kebutuhan tersebut tanpa harus ada menzalimi, tanpa harus ada dosa, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan alasan yang lain berdasarkan kaidah para ulama bahwasanya jual beli itu urusan dunia dan hukum asal urusan dunia adalah boleh dan halal. Ya, boleh dan halal. Makanya para ulama menyebutkan satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu urusan dunia itu termasuk jual beli itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya dan ya pencegahannya, demikian. Dan ini kembali kepada kaidah atau dalil umum dalam Al-Qur'an yang Allah berfirman dalam surah ya Al-Baqarah ayat 29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di permukaan bumi ini untuk kalian semuanya. Demikian. Berarti hukum asal yang ada di permukaan bumi ini semuanya adalah halal. Nanti baru ketika ada dalil yang mengharamkan maka dia ditinggalkan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi ya sebagai muqaddimah pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang terkait dengan motivasi-motivasi ya untuk berusaha, kalau bahasa kita berikhtiar ya, insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan, dipersilahkan.
Baik, ini ada pertanyaan. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Saya bertanya tentang warisan Ustadz. Ada sebuah keluarga, ayahnya sudah meninggal dunia rahimahullah, meninggalkan sebuah sekolah. Sebelum wafat dibuatkan surat notaris menunjuk dua anaknya untuk mengurusi segala sesuatu tentang sekolah tersebut, dan meminta kepada sanak famili agar sekolah tersebut tidak dijual. Setelah wafat beberapa tahun, ayahnya setelah beberapa tahun wafat, kini kedua anaknya hendak menjual sekolah tersebut dengan alasan itu warisan yang harus dibagi. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairah. Baik, bismillah. Perlu diketahui bahwasanya sekolah itu ada dua. Sekolah itu ada dua. Dan perlu kita ketahui sekolah itu haruslah dia berdiri ya dan dinaungi dengan yayasan pendidikan ya, agar dia tidak legal, agar dia tidak ilegal ya, menjadi legal. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekolah tadi ada dua yang dia di bawah yayasan, yaitu sekolah yang dimiliki oleh umat, yang diambil dari dana umat, sehingga yayasan tersebut ya disebut dengan yayasan sosial ya. Maka yang seperti ini, sekolah ini bukanlah harta warisan, tapi dia adalah wakaf untuk umat. Maka tidak boleh dimiliki asetnya oleh pribadi. Yang kedua adalah sekolah yang dibangun dengan dana pribadi dan dibuat yayasan keluarga pribadi untuk menaungi ya pendidikan, lembaga pendidikan tersebut, dan diambil dari dana pribadi, maka inilah dia ya sekolah pribadi. Maka segala asetnya milik pribadi dan keluarga. Nah, bila ya pemilik aset itu meninggal dunia, maka ini menjadi harta warisan. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, apabila ada wasiat dari pemilik aset sebelum wafat agar sekolah yang diminta untuk diurusi tersebut, yang ini menjadi sekolah keluarga atau pribadi, ada wasiat untuk tidak dijual. Bahasa tidak dijual ini barangkali mengindikasikan bahwasanya ini adalah aset pribadi ya. Jangan dijual ya. Maka tapi pastikan dulu ya, pastikan dulu, seperti contohnya awal pendirian sekolah tersebut ya. Awal pendirian sekolah tersebut itu harus ditelisik. Itu dana dari siapa ya, sehingga nanti bisa dibuktikan bahwasanya ini milik umatkah, wakafkah, ataukah dia milik keluarga atau pribadi. Demikian ya. Katakanlah ini sekolah ini sudah dikatakan milik pribadi, tapi ada pesan dari orang yang memiliki aset tersebut ketika hidup untuk tidak dijual
Nah, ketika wafat perlu diketahui bahwasanya seluruh aset dan harta orang yang sudah menjadi mayit itu beralih kepada ahli warisnya seluruhnya. Ya, menjadi menjadi milik ahli waris seluruhnya, kecuali apa yang terkait dengan hutang-hutang. Baik itu hutang kepada Allah yang disebut dengan wasiat harta, seperti contohnya ya ada wasiat ya, contohnya seperti ini, sekolah ini jangan dijual karena sesungguhnya ini diarahkan untuk umat. Nah, seperti ini, maka yang seperti ini disebut dengan wasiat harta. Ya, demikian. Atau bahasa lainnya, sekolah ini diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Maka ini tidak boleh untuk dijual kalau seperti ini. Ya. Atau hutang kepada manusia yang lain, maka itu harus dibayarkan dari harta warisan yang ada. Baru sisanya setelah itu baru dibagikan menjadi harta warisan. Ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Pembahagian warisan itu ya, itu setelah wasiat yang kalian berwasiat dengannya atau setelah hutang. Jadi wasiat harta dibayarkan, dikeluarkan dulu, kemudian hutang diselesaikan dulu, baru setelah itu dibagi. Baik. Nah, oleh karenanya para hamba Allah ya, terkait dengan sekolah ini harus itu dipastikan, ditelisik, ditelusuri itu dari dana umat atau dana pribadi. Setelah itu peruntukannya apakah diarahkan wakaf kepada Allah ataukah masih milik pribadi, seterusnya. Kemudian berikutnya adalah ungkapan pemilik aset yang mengatakan ya, sekolah ini jangan dijual, tidak boleh dijual. Ini harus ditelusuri apakah maksud dari pemilik aset ini diwakafkan ataukah hanya ini ya agar menjadi aset keluarga. Kalau menjadi aset keluarga maka ini sebenarnya belum beralih menjadi wakaf, belum menjadi milik umat. Ya, nah seperti itu. Maka harus dipastikan apa maksud dari ungkapan sekolah ini jangan dijual. Paham ya? Nah begitu dia. Ini harus dipastikan dulu. Setelah dibuktikan bahwasanya ini sebenarnya tidak boleh dijual karena ini menjadi aset keluarga. Gitu contohnya. Terbukti dia menjadi aset keluarga, bukan diwakafkan, bukan diarahkan untuk umat. Maka ungkapan pemilik aset yang sudah wafat dengan mengatakan ini jangan dijual, ini batal dengan adanya warisan. Berarti boleh dijual, boleh. Ketika memang ahli waris membutuhkan. Tapi kemudian nanti dibagi berdasarkan warisan. Sehingga sekolah itu menjadi aset keluarga dan menjadi warisan si mayit tersebut yang boleh dibagi ya kepada ahli waris. Nah, seperti itu. Tapi pastikan dulu ya, pastikan dulu. Bagaimana cara memastikannya? Awal berdirinya yayasan itu. Ya. Dana pendirian yayasan dana pendirian sekolah dan yayasan tersebut ini dana umat atau dana pribadi, itu satu. Kalau ada dana umat, maka ini milik umat, walaupun ada dana pribadi di sana. Paham enggak? Kalaupun contohnya enggak, ini untuk milik pribadi,
katanya untuk milik pribadi. Berarti orang tua yang sudah wafat tadi, yang memiliki aset sekolah itu telah melakukan ya penguasaan harta dengan cara batil. Kalau gitu gimana? Dibersihkan. Milik umat dari yayasan atau sekolah tersebut berapa persen? Itu dikeluarkan, ya, kemudian dikembalikan kepada umat. Nah, begitu caranya, dibagikan, ya, seperti itu. Kalau ternyata ini murni dari aset pribadi, dana pribadi, untuk berikutnya harus dipastikan adakah ini setelah itu diarahkan untuk menjadi milik umat, ya, alias wakaf. Apakah diwakafkan berikutnya? Ada enggak ungkapan sebelum wafatnya? Kemudian ungkapan dari si mayit yang sebelum wafat dengan mengatakan tidak boleh dijual. Ini harus ditelisik, ditelusuri. Ini maksudnya apakah dia diwakafkan? Ya. Ataukah hanya dia larangan untuk dijual agar menjadi aset keluarga? Bisa dipahami? Itu dua hal berbeda itu. Kalau ternyata ini diwakafkan, berarti ini wasiat harta. Maka dilihat nilai dari sekolah tersebut dibandingkan dari semua harta warisan yang ditinggalkan. Bila ini ya senilai sepertiga harta yang ditinggalkan atau kurang daripada itu, maka ini lepas jadi apa? Jadi wakaf. Karena memang tujuan tadi kita anggap itu wakaf. Kalau dia lebih, maka diambil sepertiga hartanya saja. Paham ya? Nah, begitu. Tapi kalau ternyata ini bukan wakaf, larangan dari si mayit sebelum wafatnya dengan berwasiat seperti itu, ini hanya agar ya sekolah ini menjadi aset keluarga, maka wasiat ini bisa dibatalkan ya setelah wafat si mayit tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Dengan warisan. Ketika ahli waris menginginkan warisan tersebut, ya, maka wasiat untuk tidak menjual warisan dibatalkan. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya saya mendapat hadiah yang diberikan oleh siswa atau orang tua siswa? Saya mengajar di sekolah Islam swasta dan pimpinannya termasuk orang yang paham agama dan membiarkan hal itu. Jika saya menerimanya, apa yang harus saya lakukan dengan barang tersebut? Apakah juga berlaku untuk hal-hal kecil dari siswa seperti permen dan coklat? Bagaimana cara menyampaikannya, Ustaz? Jazakumullahu khaira. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dia bekerja dengan sebuah pekerjaan lalu dia mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, maka dia tidak boleh mendapatkan hadiah apapun dari pihak lain, bukan dari pihak pemberi pekerjaan, dari pihak lain. Tidak boleh baginya menerima hadiah apapun dari pihak lain yang bukan mempekerjakan dia atas pekerjaan tersebut. Seorang pegawai negeri, dia tidak boleh menerima hadiah dari pekerjaan layanannya yang memberikan layanan kepada masyarakat atas pekerjaan itu, karena dia sudah dapat gaji. Paham ya? Seorang sekretaris desa
atau sekretaris kelurahan, itu tidak boleh dia menerima uang tips dari rakyat masyarakat tatkala dia menyelesaikan berkas-berkas yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Tidak boleh dia terima itu. Bahkan ini dilarang ya secara pemerintahan yang disebut dengan gratifikasi. Tidak boleh. Demikian pula seorang guru atau seorang karyawan di sekolah, dia tidak boleh menerima hadiah apapun dari murid, dari siswa, ya, begitu juga orang tua, wali siswa itu. Kenapa? Karena dia sudah digaji. Hadiah-hadiah tersebut terhitung dia ghulul, harta khianat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi mengatakan SAW, hadayal ummali ghululun, hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah ghulul. Para ulama menyebutkan ghulul itu adalah malul khianah, harta khianat. Kenapa? Karena berpotensi untuk menggiring, mendorong orang yang bekerja itu mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati pemberi pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan rizki, maksudnya gaji kepadanya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, malul khianat, harta khianat, karena memang memberikan potensi dia berkhianat. Apa bentuk pengkhianatannya? Dia tidak akan profesional dalam kerja. Dia akan profesional kalau dia mendapatkan tips hadiah dari orang lain. Padahal dia sudah digaji. Dan gaji itu mestinya, dengan gaji itu dia harus profesional. Tapi dia tidak mencukupkan dengan gaji itu. Paham enggak? Nah begitu. Nah itulah yang merusak tatanan ya birokrasi saat ini. Ya. Apa saja birokrasinya? Baik itu birokrasi pemerintahan maupun birokrasi di sebuah instansi atau tempat kerja, itu rusak gara-gara seperti ini. Karena memang bisa bikin khianat. Nah seperti itu. Haram, tidak boleh. Ya. Lalu apa yang harus dikerjakan atau yang dilakukan bila dapat hadiah? Kembalikan. Tidak mungkin Ustaz, orangnya sudah rela dan dia pun ya nggak mau mengambil kembali. Maka ketahuilah sesungguhnya ya hadiah itu milik dari pemilik usaha atau pekerjaan yang menggaji dia. Paham nggak? Maka kembalikan kepada pihak yang menggaji dia atau yang mempekerjakan dia. Berikan kepada dia, demikian, ya. Tapi ingat, bukan pimpinan, kalau kasus yang ditanyakan ini bukan pimpinan sekolah, karena pimpinan sekolah di situ juga orang yang digaji, paham nggak? Bukan. Tapi adalah owner dari sekolah itu. Kalau dia swasta, maka di sana ada yayasan yang menaunginya, paham nggak? Kalau begitu, owner dari yayasan itu adalah para pembinanya. Minta izin dari para pembina untuk hadiah tersebut. Kalau tidak, arahkan saja ke sekolah, nanti masalah distribusinya itu akan dilakukan atas kebijakan ya pihak sekolah. Nah begitu. Yang pokoknya jangan diterima. Kalau mau, contohnya sampaikan, ketika dikembalikan dia tidak mau, baik, saya akan arahkan ya kepada ya tempat-tempat yang bermanfaat. Nah, gitu contohnya. Tapi bukan untuk saya. Kasih tahu begitu. Dan memang itu haram untuk orang yang bekerja itu. Tidak boleh terima.
Ya. Kecuali kalau direlakan oleh pemberi pekerjaan, dalam hal ini owner dari pemilik usaha atau pekerjaan tersebut. Kalau pemerintahan jelas sama sekali nggak bisa, paham ya? Kalau mau dikembalikan juga ke pemerintah berat itu, maka mendingnya nggak usah terima atau arahkan kepada, kalau sudah nggak bisa ditolak, arahkan kepada pihak lain, arahkan ke masjid, sampaikan kepada pihak yang memberikan hadiah, baik ini saya terima tapi saya arahkan kepada pembangunan masjid, Masjid Muwahhidin gitu kan contohnya, ya. Atau pembebasan lahan sekolah begini, seperti itu. Pokoknya jangan untuk pribadi. Kecuali hadiah yang diberikan itu adalah rentetan dari hadiah-hadiah sebelum apa? Adanya pekerjaan itu. Contohnya, ternyata yang memberikan hadiah itu adalah saudara atau familinya, yang sebelum dia bekerja di situ pun biasa kasih hadiah, paham nggak? Jadi hadiah-hadiah itu maka itu diikutkan hukumnya seperti sebelum adanya pekerjaan itu. Al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan hukum. Sebagaimana ya dia memberikan hadiah sebelum itu, ya. Maka setelah ada pekerjaan seperti ini, hadiah itu pun dihukumi seperti sebelumnya. Bisa dipahami? Itu kalau ada kebiasaan begitu. Ya. Contoh, ternyata orang tua siswa itu adalah siapanya? Kakaknya sendiri, abangnya sendiri, biasa ngasih hadiah, kan gitu. Nah, maka dikasih hadiah. Nah, itu tidak masalah, karena sebelumnya biasa kasih hadiah dan ini dianggap hadiah itu, paham nggak? Tapi kalau tidak ada hubungan sebelumnya, tiba-tiba dikasih hadiah begitu, maka tolak hadiah itu, karena itu adalah ghulul. Wallahu ta'ala a'lam. Wa antum fajazakumullahu khairan. Baik. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.